Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatal alim. Yang terhormat Pak Sekmat, yang saya hormati Pak Kades dan Pak Ketua BPD, alhamdulillah hadir bersama kita beserta para anggota. Alhamdulillah sangat kompak sekali dengan seragamnya, mudah-mudahan kompak juga dalam kinerjanya. Dan yang saya hormati juga Bapak Pembina, Babinmas, Babinkamtibnas, dan seluruh OPTD yang hadir pada kesempatan hari ini, para perangkat desa, pendamping desa, dan tokoh serta yang ditokohkan yang hadir pada kesempatan hari ini. Terlebih dahulu saya apresiasi secara pribadi dan sang pendamping bahwa pada hari ini alhamdulillah Desa Sukasenang sudah bisa melaksanakan musrenbang desa sesuai dengan regulasi penjadwalan, di mana pada bulan September ini seluruh desa se-Indonesia sesuai dengan siklus perencanaan desa wajib melaksanakan musyawarah desa. Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh yang terhormat Pak Sekmat bahwa perencanaan ini harus betul-betul menjadi sebuah perencanaan yang bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Bapak Ibu saalit panginten abdi mah hanya ngadedelan aja. Tadi secara lengkap, secara gamblang sudah disinggung, bahkan dijelaskan oleh Pak Sekmat bahwa apa sih nu jadi hakikat sareng tujuan pembangunan desa. Kunaon apa yang menjadi sebab bahwa desa itu setiap tahun harus merencanakan. Dasarnya jelas Pak, kita adalah pemerintah, di mana pemerintah itu dalam melakukan sebuah kegiatan harus jelas berdasar dengan regulasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Rencana hari ini untuk pelaksanaan di tahun mendatang. Evaluasi hari ini berdasarkan data yang sudah kita lakukan pada tahun yang kebelakang. Kamari waktu sukses pertama bahwa BPD dengan inisiatif mengumpulkan kita semuanya duduk di sini, kita hadir, Pak Sekmat hadir juga, membentuk perumus untuk penyusunan RKP 2023. Hari ini tim sudah bekerja, di mana nanti tim akan melaporkan, menyajikan apa yang sudah menjadi tugas tim dalam merumuskan rencana kegiatan program untuk 2023 di Desa Sukasenang. Kembali Pak, bahwa hakikat dan tujuan pembangunan desa itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Janten perencanaan ukur dilakukan ayeuna teh hakikat nama hiji kanggo meningkatkan kualitas hidup manusia. Saha manusia di urang? Masyarakat urang. Janten kumacarana yang akan kita lakukan pembangunan di 2023 nanti itu bisa meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup itu beraneka ragam. Yang pertama, anu tadinya lingkungannya kurang bersih jadi bersih. Anu tadinya masyarakatnya banyak yang tidak produktif janten produktif. Yang tadinya sudah produktif lebih produktif kembali. Anu tadinya kita banyak stunting lebih mengurangi. Anu tadinya masyarakat susah akses penerangan, jalan dan lain sebagainya, minimal itu ada progres yang jelas bahwa ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Sukasenang. Eta pun kayak gitu. Yang kedua, dalam perencanaan desa juga hakikat dari pembangunan itu adalah meningkatkan pelayanan publik di desa.
Intinya bahwa pemerintah desa dengan berbagai macam kegiatannya mengedepankan proses pelayanan. Apa sih yang kurang? Upami tadi ngobrol sareng Kang Musa Bapak PTD. Oh, di urang teh ternyata di kantor desa teh hanya bisa melayani orang-orang anu normal wukul. Kumaha lamun anu dongkap teh satu sepuh atau orang yang cacat. Aya teu fasilitas kanggo urang di dieu desa. Teu aya tangga anu menjamin orang bilih aya nu kana roda kan teh aya Pak. Bilih aya nu dongkap teh tiba-tiba ibu-ibu anu nuju menyusui. Namina ibu-ibu, pantennya ke desa teh peraku gaduh ka izin ada etika. Ada ruangan khusus misalkan contoh kecil Pak. Ini sebuah hal-hal yang hal-hal anu sederhana tapi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Atau misalkan hari ini Desa Sukasenang lagi mengembangkan sebuah komplek di mana komplek ini menjadi ikonnya Sukasenang, Situ Rancamaya. Direncanakan bahwa Situ Rancamaya ini menjadi sebuah kegiatan yang bisa menjadi masif bagi masyarakat Desa Sukasenang dan luar Sukasenang. Berarti akan menjadi tempat umum. Nah, di sana juga nanti akan dibangun mungkin sarana-sarana umum. Layanan publiknya seperti apa? Apakah informasi? Contoh untuk layanan toilet dipisah, ada toilet kanggo pemegat, kanggo istri, kanggo disabilitas dan lain sebagainya. Ini salah satu bahwa meningkatkan pelayanan. Jadi pelayanan di sini sifatnya global, sangat penuh. Tinggal kita melihat apa sih yang belum ada di kita nih di pemerintah desa untuk pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah penanggulangan kemiskinan. Untuk penanggulangan kemiskinan banyak cara yang akan dilakukan oleh desa, baik yang secara juknis diberikan oleh pihak kementerian ataupun secara ide atau prioritas desa itu sendiri. Contoh, bantuan langsung atau pemberdayaan, pembinaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari hakikat sebuah pembangunan desa itu adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Teu aya deui Pak. Kita merencanakan hari ini, oke teh bla 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 kutip disebutkeun. Tujuanna mung hiji. Saha sih anu jadi subjekna? Saha jadi pemanfaat? Ya masyarakat. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan ke desa bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Cuman hari ini yang menjadi permasalahan masyarakat sendiri yang kadangkala salah pengertian tentang apa subjek nu dirasakan ku anjeunana. Terus teh Pak, kadang-kadang sok salah tampi perasaan pembangunan desa teh nu karaos ku anjeunna nyalira, nu katampi ku anjeunna nyalira. Teu karaos bahwa fasilitas yang dibangun teh bermanfaat kanggo sadayana. Kan gitu Pak. Janten kadangkala ini juga harus jadi perhatian Pak Kades, Pak Sekmat. Kami juga kadang-kadang suka miris di lapangan kalau ketemu sama masyarakat. Dengan mudahnya misalkan masyarakat, mana sihnya buktinya ngebangun desa teh kan gitu. Begitu ditawas, bentuk yang apa yang Bapak inginkan? Mohon cenah apa batur menampi bantosan, abi mah henteu. Kan gitu Pak. Yang sederhana, apakah salah masyarakat? Tidak Pak. Mungkin yang menjadi permasalahan persepsi inilah yang harus kita bangun di masyarakat, bahwa membangun desa, bahwa desa ngabangun teh bukan hanya sekedar memberi sesuatu kepada individu masyarakat itu sendiri. Eta panginten, sehingga kebersamaan gotong royong bisa diwujudkan. Lanjut Pak Sekdes. Nah selanjutnya ini hanya gambaran dulu Pak. Kanggo dana desa tahun 2023 ini sebetulnya belum ada juknis yang jelas tentang alokasinya karena naon baik kan gitu. Nanti kita nunggu. Biasanya ini turun Desember atau sebelum Desember. Tetapi secara isu strategis prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 bisa kita lihat dari beberapa hal sebagai berikut. Bahwa dana desa di tahun 2023 satu
ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman desa untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, kegiatan ini bukan berarti bahwa kita melakukan lagi sebuah rencana, Pak. Sanes. Teman-teman kan kemarin sudah musyawarah, ada tim terus ngebentuknya, Pak, perencanaannya. Tiba-tiba ada judul ini sehingga perencanaan itu dihapus semuanya, diganti ke kegiatan yang baru. Bukan seperti itu, Pak. Ini harus dipahami juga. Intinya bahwa rencana anu terus kurang direncanakan teh oleh tim nanti. Silakan disinergikan mana kira-kira kegiatan yang masuk di program ini, di program ketahanan pangan nabati dan hewani. Contoh, ternyata dari hasil catatan tim ada kegiatan pembangunan jalan desa. Misalkan ternyata jalan desa itu ayat sendiri dia, sanes teu aya. Tetapi kalau kita sinergikan, ternyata jalan desa nu bakal dilakukan dia teh lokasinya di mana? Oh, ternyata lokasinya teh pas di lingkungan masyarakat anu bade ka kebon, anu bade ka serang, terus deh anu bade icalan, sehingga masuk di ketahanan pangan nabati dan hewani. Berarti kegiatan infrastruktur, tetapi nanti masuknya di poin iya kita benar Pak perencananya. Jadi bukan merubah, tapi bagaimana menurut saya disinergikan sareng prioritas kemana iya nanti pasnya. Yang kedua, dana desa biasa dilakukan nanti oleh desa dan masyarakat untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs. SDGs rutin tiap tahun ada pemutakhiran. Mudah-mudahan tahun hari ini semuanya beres, tidak ada masalah, sehingga nanti kita bisa bedah bersama, Pak. SDGs ini sangat bermanfaat. Kalau kita sudah bisa mencapai kepada bedah SDGs yang ada, kami kira teman-teman sudah tidak gampang lagi. Program apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita tuju itu sudah jelas, Pak. Ada solusinya, sehingga programnya tercapai jelas, akurat, target, serta persentase dan grafiknya itu bisa kita hitung setiap tahun. Yang selanjutnya, dana desa adalah untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh atau desa inklusif. Dan selanjutnya, dana desa juga untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Ini juga mengangkat desa. Yang selanjutnya, dana desa bisa dilaksanakan nanti oleh teman-teman desa untuk kegiatan wisata desa. Yang selanjutnya, penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Seknar. Salah satunya apa? Pengentasan kemiskinan ekstrim. BLT, Pak. Cuman sedikit ada perbedaan. Menurut informasi, ini belum ada kejelasan, tapi Abi hanya menyampaikan sebuah informasi dulu bahwa BLT di 2023 ini ente sapertos di tahun ayeuna Pak. Poin ayeuna makan importnya Pak 40% di dana desa ada kana BLT kan. Gitu. Di tahun 2023 maka BLT ini sesuai dengan kebutuhan desa. Sebab anu nampi BLT adalah masyarakat yang betul-betul kategori masyarakat miskin ekstrim. Anu kumaha masyarakat ekstrim miskin ekstrim teh keur emang teu gaduh, layak, teu acan kabartosan ku naon-naon, sehingga ini akan didata oleh desa. Mana sih masyarakat orang? Oh iya mah tos, oh iya mah teu acan. Ternyata ada itu yang belum terus bisa dicatat. Berarti bisa saja di 2023 nanti desa itu yang nampi BLT hanya 5 orang, hanya 10 orang, hanya 20 orang, bisa saja Pak. Bahkan menurut informasi bahwa BLT yang akan nanti disisihkan oleh teman-teman desa jangan lebih daripada 20%. Non magi disisir langsung. Disinilah peran fungsi BPD nanti untuk bisa mengkaji ulang apakah betul-betul nanti yang diberikan BLT itu adalah kategori masyarakat miskin ekstrim atau tidak. Ini akan jelas. Kita pengintan saya kira BLT. Selanjutnya bahwa dana desa biasa kanggo BUMDes Pak. Kanggo BUMDes intinya bahwa
BUMDes seperti apa? Mangga kanggo bantuan modal mangga, kanggo infrastruktur mangga. Misalkan kieu. Bantuan BUMDes anu diluncurkeun ku desa ka BUMDes ada dua kategori. Ada yang bersifat uang untuk perguliran modal usaha, penambahan modal usaha. Ada yang berbentuk infrastruktur ataupun sebuah sarana dan prasarana. Itu boleh, Pak. Berarti yang melaksanakannya desa, nanti yang pemanfaatnya BUMDes. Contoh kecil, itu Rancamaya dikelola ke BUMDes, tetapi artos anu dipasikeun kanggo ngabangun eta teh kan teu ke BUMDes, Pak, tapi ku desa. Sebab yang wajib membangun itu adalah desa. Nanti pemanfaatnya oleh BUMDes. Mangga biasa. Nah, selanjutnya kanggo penurunan stunting. Nah, kami stunting menjadi fokus. Kami harapkan di hasil 2023 nanti ada sebuah data jelas penurunan stunting di Kecamatan Sinangkasih. Harus jelas, Pak. Nah, ada satu hal yang perlu dicatat oleh tim dan nanti di RKP harus masuk, Pak. Di antawisna adalah kanggo kegiatan stunting, penanganan. Upami hari ini kita hanya berpikir bahwa orang anu kena stunting tanpa memperhatikan bagaimana kita mencegah. Sedangkan mencegah stunting teh sanes satos borojol sanesna mah nuju dina kandungan organ harus kita jaga. Nah, tolong dianggarkan nanti di kami di Sukasenang ada KPM. KPM ini punya data. Sadesa Sukasenang aya sabar ibu hamil. Aya data Bu, aya data Pak. Catat itu, anggarkan. Satu, berikan mereka sebuah inovasi, pencerahan, pendidikan tentang penanganan stunting. Yang kedua, sok atuh olahragakeun, senangkeun, da anu hamil teh kada senang. Yang ketiga, kasih gizi yang baik oleh desa. Minimal desa memberikan contoh. Yeuh ibu-ibu hamil teh kedah nama kieu gitu, Pak. Sehingga mereka paham. Oh, mana? Silahkan nanti anggarkan oleh desa. Selanjutnya terakhir tadi juga disinggung oleh Pak Sekmat bahwa mudah-mudahan ke depan ada operasional untuk pemerintahan desa dan jaga desa. Besarannya kami belum bisa memastikan, tapi perkiraan kurang lebih adalah 3%. Itu menurut informasi. Terakhir di Pribados, hari ini ada hal-hal yang sangat prinsip yang harus dilakukan di musyawarah ini. Yang pertama, tim nanti akan melaporkan hasil kerja susunannya. Silahkan dikaji, ditelaah apakah ada yang kurang, apakah perlu direvisi. Contoh kecil, nanti sudah tampil semuanya, ternyata ada tambahan. Pak, Bu, punten, abi teh aya nu perlu tambahan, silahkan boleh tambahkan. Yang kedua, ada informasi di sini hadir teman-teman UPTD, ada pembina juga. Hoyong namikeun boleh Pak di sini mangga sebelum diketok palu. Jadi hari ini merupakan laporan dari kepala desa berdasarkan laporan dari tim apa yang sudah disusun untuk 2023. Yang selanjutnya nanti di RKP ini, di rencana ini harus ada 2 keluaran. Satu, rencana kerja yang emang bisa dilakukan, bisa dianggarkan oleh dana-dana yang masuk ke desa. Berarti untuk APBDes. Yang kedua, dana yang tidak bisa di-cover oleh desa dan nanti akan dilanjutkan kepada pihak di atas desa, baik itu kabupaten, provinsi atau pusat, disebut DURKP. Nah, DURKP ini yang pertama dari semua usulan yang tidak tercover oleh desa, lebatkan karena DURKP. Yang kedua adalah usulan-usulan dari seluruh lembaga atau komunitas yang ada di desa Sukasenang. Dan yang selanjutnya adalah program-program yang masuk yang ada diinformasikan oleh UPTD yang ada di Sinangkasih. Oh, ada program A, program B, program. Sehingga pada akhirnya nanti pemerintahan desa Sukasenang akan ada 2 dokumen. Dokumen untuk RKP yang masuk di APBDes dan dokumen untuk DURKP yang diinput nanti, sehingga pada akhirnya desa bisa memfasilitasi. Itulah pada akhirnya. Dan yang ketiga,
Di musrenbang ini nanti harus diputuskan tim kanggo panitia pengadaan barang dan jasa 2023. Hari ini harus dibentuk, Pak. Ya, berarti ada 2 keluaran. 1, sepakati tambihan bade revisi mangga kanggo RKP 2 keluaran anu kanggo APBD sareng anu DWR KP nganu kalebet kena APBD nganu kena RKP. Yang kedua, bentuk panitia pengadaan barang dan jasa di hari ini. Berarti ada 2 keluaran. Hal-hal dokumen dan yang lainnya tidak perlu saya bahas. Yang penting saya ucapkan terima kasih. Marilah kita laksanakan dan kita dengarkan nanti apa yang sudah disusun oleh panitia. Mudah-mudahan ada hal yang perlu ditambah oleh teman-teman. Dugikenkah hari ini kita memutuskan 2 hal. 1, RKP-na jelas, DUR RKP-na jelas. Nuka 3, panitia pengadaan barang dan jasa jelas. Yang pada akhirnya nanti keputusan ini akan diberikan kepada BPD kanggo dikaji. Mangga Pak BPD ya. Biasa kan atas Pak hari ini didamel, dimusyawarahkan. Nah, terus ada diskusi segala macam disepakati. Tapi tetap nanti akan dikembalikan BPD. Silakan BPD kaji. Barangkali nanti ada pandangan umum dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya nanti akan dimusteskan, diresmikan menjadi sebuah keputusan mutlak bagi kita semuanya di desa. Sekretaris Pribados, apunten kasuhun, ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.